Yang kami hormati Bapak Irwan Hidayat SPD dan juga Ibu Annawiyah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Gayam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, tamu undangan peserta workshop manajemen pendidikan. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat hadir pada acara workshop manajemen pendidikan. Salawat serta salam
senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan beriring doa semoga acara pada pagi hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gayam kepada yang terhormat Ibu Hajah Lusidayatillah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan ya. Kita bisa beraktivitas, kita sehat dalam mengikuti workshop yang dilaksanakan pada pagi ini, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir, keluarga besar SMP Negeri 1 Gayam, keluarga besar yang paling jauh ini ya, dari SMP Negeri 1 Raas datang juga ke Gayam. Kemudian dari Kabupaten Sumeneb yang singgah di SMP Negeri 1 Nunggunung ada, SD Negeri Gayam 1 juga ada, yang terdepan ada juga, Gayam 3 oh enggak ada. Selamat datang juga dari SD guru ya, guru dari SD Gayam 2. Gayam 1 ya, Gayam 1, Gayam 2 sekolah penggerak ya dari SD Gayam 1. Kalau waktu agak ikut. Yang saya hormati
Wabil khusus pemateri ini Bapak Irwan Hidayat SPD dan juga Ibu Annawiyah SPDI. Tapi kenal nanti aja ya, saya sebagai pembuka saja sambutan. Jadi utamanya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan nanti membawa kita lebih baik. Bagaimana budaya positif kita di sekolah, terutama diimbaskan ke sekolah masing-masing, SMP Negeri 1 Gayam, yang 1, SD Gayam 1, yang 2, kemudian SMP Negeri 1 Naas bisa dikembangkan. Jadi ada oleh-olehnya Bapak dan Ibu ya. Cuma sekedar untuk mengingatkan, pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Kita masih ingat pada sekolah penggerak ada tokoh pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang kita fokuskan adalah anak didik kita. Bagaimana ada didik kita itu berbudaya positif terbaik. Kemudian pada intinya di sini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Sama dengan kurikulum Bapak dan Ibu ya. Kurikulum di sini mengikuti zamannya. Kalau dulu ada kurikulum KTSP, kemudian K13, akhirnya terakhir adalah Merdeka, Bapak dan Ibu. Kemudian budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Harapan saya setelah nanti Bapak dan Ibu mendapatkan materi Bapak dan Ibu ya, guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Karena sekarang ini adalah kurikulum merdeka. Kemudian juga seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi di mana budaya positif ini menuntun siswa untuk melakukan hal-hal yang positif tentunya, sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka sendiri dan tentunya untuk kita, sehingga mudah untuk mensyukuri ya. Alhamdulillah anak saya itu alumni dari SMP Naas, SD Gayam 1, SD Gayam 2, memiliki positif di sekolah ini dapat terwujud, dan sekolah sebagai tempat di mana memberikan kemasan terbaik ya, sehingga membentukkan karakter bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Jadi harapan saya semoga dapat diterapkan kepada anak-anak didik kita. Berikanlah sebagai peserta didik yang merupakan jembatan kita mensukseskan sekolah kita, mensukseskan anak-anak kita. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Dan pada hari ini Rabu 24 Agustus 2022 mulai jam 8 tadi ya, workshop bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah dinyatakan dibuka. Semoga pelaksanaan workshop ini lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya penyampaian materi workshop manajemen pendidikan bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Bapak Irwan Hidayat SPD selama 20 menit, dilanjutkan nanti dengan pemateri kedua Ibu Anawiyah SPDI dan juga waktu yang diberikan 20 menit. Dipersilakan. Terima kasih kami sampaikan atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sudah hadir mengikuti workshop budaya positif. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini kita akan mengikuti kegiatan workshop bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini nanti arah dan muaranya adalah bagaimana kita selaku guru memperlakukan murid-murid kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai guru ikut andil dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, karena sistem workshop kita nanti adalah menggunakan Blender, juga ada internetnya nanti menggunakan HP Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin mengecek koneksi HP Bapak dan Ibu untuk masuk ke link yang sudah saya terapkan di atas, ahaslive.com/1spnk. Diperbesar Pak. Oh, ini maksimal saja. Bisa ditarik musik. Baik, saya bisa aja ya. Nah ini Pak Sofi sudah masuk. Saya kirimnya ke Jakarta. Iya Pak. Iya. Google Chrome Pak. Ahas Lides. Wifi di sini kan sendiri Bapak. Ada anunya di sini maksudnya. Jerom dulu. Apa itu Pak? Iya, ada di sini. Andi jemput dari Alita. Emoji. Kalau keyboard ini siapa ya Allah? Air. Emoji dan lagi. Ini jarum lain. Si Adi kan? Di grup Spesialnya sudah ada. This presentation restricts the max capacity. Kenapa Pak? This presentation has reached the max capacity low. Sudah maksimal, tidak bisa masuk. Bisa masuk yang lain. Simak ya. Harusnya saya itu pakai Menti, cuma tadi Menti hari ini jaringannya servernya hak putus. Baik. Oh ini. Alhamdulillah bisa. Kita Menti. Menti, oke Menti, oh Besti, Besti. Boleh Menti mau. Tadi nggak bisa jaringannya Pak. Mohon jangan menyalahkan nomor ya. Penalti. Ulang dari depan ya Bapak Ibu. Masuk ke menti.com. Tulisannya Menti. Munnya nggak usah. oh boleh lah. Sudah masuk. Ini kodenya Kak. 28590452. Samora lagi Bu. Iki neka tak badan.
Diulang kodenya. 2859 0452 590452. Sofiatun sudah masuk. Mbak Heni, Dwi High Definition sudah masuk. 2859 0452. Pak Cisadi sudah masuk. Pak Kadis siapa? Mohon maaf. Ada yang menulis namanya Pak Kadis. Kodenya Pak. 2859 Masuk lagi Pak. 0452 28 59 0452. Yang baru masuk. Jadi Kobusnya. Ada Dedi Produser. Aduh, Pak Dedi. Kamaria sudah masuk. Bujek belum ya? Bujel. Masuk. Pak Coy sudah, Pak Adian. Enggak itu masuk. Bu Jeta sudah. Bu Ririn sudah. Bu Ningsi. Dari itu jangan dikeluarkan, nanti ada pertanyaan lewat nanti. Bu Dini mana ya? Dini Yulita sudah masuk. Berarti koneksinya alhamdulillah lancar. Sudah ada 22 orang. Alhamdulillah 22 orang sudah bisa bergabung. Mentimeter ini, iya Bu. Mentimeter ini adalah cara presentasi untuk melakukan polling di dalam ruangan Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu koneksinya Bapak dan Ibu sekalian. Bu Endang sudah masuk 23 orang total. Saya lanjutkan ya, sambil nanti ngecek materinya. Baik. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, materi saya pada pagi hari ini adalah budaya positif, bagaimana memahami kondisi dan memenuhi kebutuhan murid. Untuk yang kurikulum merdeka, kita mungkin sudah terbiasa dengan kata peserta didik. Tapi di kurikulum merdeka kita seolah-olah dikembalikan kepada tahun 60 sekian ketika Ki Hajar masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, di mana kita memperlakukan memanggil siswa itu kembali dengan murid. Jadi di segala bentuk LK atau lembar kerja sekolah penggerak dan juga guru penggerak, kita kembali mengucapkan murid, bukan peserta didik. Dan tapi tidak ada aturan yang mengekang apakah kita harus menggunakan murid atau peserta didik, tidak ada. Jadi tergantung Bapak dan Ibu lebih suka yang mana. Tetapi karena di LK yang muncul banyak adalah murid, maka kita menggunakan murid. Materi kita untuk pokok bahasannya yang pertama adalah bagaimana menciptakan disiplin positif. Kemudian hukuman itu ternyata punya ilusi. Bagaimana ilusi hukuman itu terjadi ketika kita memperlakukan hukuman di sekolah kita. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia. Ini saya ringkas materinya dari sekian puluh halaman menjadi hanya 6 slide saja. Jadi hari ini insya Allah 6 slide itu sudah mencakup pokok dari 20 halaman LK yang saya terima dari pelatihan
guru penggerak. Hari ini adalah pengibasan sebagai bentuk aksi nyata saya dan juga Bu Anawiyah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya lanjutkan disiplin positif. Nah, ini adalah sebuah keraguan dari diri kita menciptakan disiplin itu yang seperti apa. Kadang kita bingung disiplin itu yang mana. Kalau kita mengikuti disiplin kita yang selama ini, katanya itu adalah disiplin yang mengekang. Tetapi kalau kita mengikuti disiplin pada pengertian guru penggerak, kita memberikan keleluasaan seluas-luasnya, seolah kita tidak punya kontrol di situ. Sampai-sampai kita sebagai guru dirasa tidak memiliki kontrol di sana, tetapi ada kontrolnya. Jadi apa yang terlintas ketika mendengar kata disiplin? Rata-rata kita itu disiplin itu taat peraturan, taat tata tertib, patuh. Apa yang disampaikan oleh sekolah harus diikuti. Itu adalah disiplin yang kita pahami selama ini. Tetapi Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan disiplin itu adalah istiqomah. Istiqomahnya yang mana? Istiqomah pada pendiriannya. Dalam hal jelek, seandainya anak itu menginginkan disiplin pada dirinya untuk pergi ke pasar pagi hari membantu ibunya, kemudian dia terlambat masuk ke sekolah, anak itu disiplin pada dirinya untuk mengantar ibu ke pasar. Walaupun satu sisi dia tidak disiplin masuk ke dalam sekolah, tapi Ki Hajar Dewantara memberikan pengertian disiplin adalah istiqomah pada dirinya sendiri, apa yang dia percayai. Maka bagaimana kita sebagai seorang guru kepada murid? Caranya adalah kita menyamakan persepsi. Jika murid itu kita ajarkan untuk disiplin masuk sekolah, maka satu sekolah harus memiliki rasa yang sama bahwa kita harus masuk pagi. Alasan-alasan mengenai mengantar ibu ke pasar bisa diatur untuk bisa diantarkan jauh lebih pagi. Begitu Bapak dan Ibu. Masalah disiplin ini sesuatu yang agak rumit untuk diterapkan. Seperti yang saya sampaikan, bahwa di kurikulum Merdeka, di sekolah penggerak sebagai seorang guru, bahkan kita hampir tidak memiliki kontrol. Karena yang kita kontrol adalah kemauan peserta didik yang beragam. Jadi kita mau mengontrol yang mana, kita juga agak kesulitan. Disitulah tantangannya letak seorang guru. Kita memiliki 32 siswa dalam satu kelas, maka 32 ini harus kita layani sesuai kebutuhannya masing-masing. Bagaimana nilai kebijakannya? Banyak Bapak Ibu, nilai kebijakan ada 9 standar kebijakan nasional, ada segala macam. Cuma yang kita ketahui di sini, nilai kebijakannya sudah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui ada 6: beriman, mandiri, bernalar, bineka, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini insya Allah sudah memenuhi segala macam bentuk kebajikan. Kalau kita jabarkan kebajikan itu yang diberikan kepada kami, ada tanggung jawab, ada disiplin, ada jujur, ada mau berbagi, ada segala macam banyak. Termasuk salah satu kebutuhan-kebutuhan dan kebajikan yang dimiliki oleh manusia. Nah, di sini ternyata tidak hanya murid, kita sebagai guru juga belajar memahami kondisi kita sebagai seorang guru. Bukan hanya memahami murid sebagai orang yang menjadi subjek dalam pembelajaran kita. Aspek yang ingin dicapai oleh murid dan guru atas dasar tindakan, ada motivasi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini berbeda-beda Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kita menerapkan motivasi, menerapkan hukuman, menerapkan konsekuensi, dan juga menerapkan restitusi. Ini hal yang harus kita pahami bersama. Terkait dengan 3 motivasi, jadi nanti akan ada pertanyaan terkait dengan motivasi. Setelah ini di Mentimeter, apa yang mendasari perilaku kita sebagai murid dan sebagai guru? Jika bertanya kepada diri sendiri, apa yang mendasari kita mengajar? Apakah karena kita menghindari hukuman, atau kita ingin
dipuji. Dipuji dalam artian mendapatkan penghargaan. Mohon maaf saya tidak ada menyinggung apapun. Misalkan kita motivasinya adalah untuk survive, bertahan hidup dalam arti mendapatkan gaji. Berarti motivasi kita yang kedua, mendapatkan penghargaan dari apa yang kita lakukan. Tidak salah. Tetapi motivasi itu dari mana memunculkan kita untuk menjadi seorang guru. Yang ketiga, menjadi orang yang merdeka dan mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Kalau yang ketiga ini sepertinya mencakup semuanya. Ya panggilan jiwa, ya kebutuhan hidup, ya segala macam yang ada di lingkungan kita, insya Allah masuk di yang ketiga. Saya berharap saya sendiri dan juga Bapak Ibu semuanya berada di fase yang ketiga, yaitu menjadi orang yang kita inginkan dari dalam jiwa kita masing-masing. Jadi bukan karena masuk sekolah karena takut TPP dihapus atau bagaimana dipotong dan segala macamnya. Ini yang kita pelajari di Guru Merdeka. Nah, murid bagaimana Bapak dan Ibu? Murid itu jangan-jangan ikut pelajaran kita karena kita itu sering memberikan hukuman kepada peserta didik, sehingga peserta didik atau murid takut. Muntah nolok pengajaran Pak Iwan, takut yoko. Berarti motivasi murid mengikuti pelajaran takut dihukum. Atau jangan-jangan saya mau ikut pelajaran Pak Iwan karena Pak Iwan tiap hari ngasih permen misalkan. Berarti motivasinya murid adalah ingin dipuji, ingin diberikan penghargaan. Tetapi yang ketiga, saya ikut pelajaran Pak Iwan, saya ikut pelajaran guru di SMP karena benar-benar ingin belajar tulus dari dalam hati. Nah, ini yang kita cari sebagai seorang guru kepada murid-muridnya. Terakhir, ini dua terakhir, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi khusus nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bu Anamia. Saya fokus kepada hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Anak tengkar, push up kamu, itu kan tidak ada rencana itu kan. Anak terlambat, apa misalnya lari lapangan, itu tidak terencana. Sifatnya hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak mengetahui apa yang akan dia sanksikan kepada dirinya atas kesalahannya, karena itu bentuk dari hukuman. Anak tidak sholat, tiba-tiba gurunya bilang berdiri kamu, itu bentuk hukuman. Menerima hukuman tanpa kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan di awal. Kalau kamu terlambat, kamu baca Yasin 3 kali ya, itu bentuk kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan itu, tiba-tiba anak dihukum, maka itu bentuknya hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana. Biasanya bentuknya tata tertib, bentuknya poin, bentuknya segala macam. Ini adalah bentuk dari konsekuensi. Dan terakhir, restitusi, menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Tidak fokus pada peraturannya, tidak fokus pada cara mendisiplinkannya, tapi fokus pada bagaimana memecahkan masalahnya. Anak ini sering terlambat. Kenapa kok dia sering terlambat? Ada penggalian data di situ. Setelah digali data, kemudian kita menerapkan kepada peraturannya. Keyakinan murid bahwa dia harus belajar. Setelah itu baru ke tindakan pencegahannya. Nah, ini Bapak Ibu, termasuk dengan yang tadi yang terbelenggu penghargaan. Makanya di kurikulum 13 sampai di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking. Bahkan kalau di pelajaran saya, di pelajaran seni, lomba-lomba menggambar, lomba-lomba mewarnai, itu adalah lomba-lomba yang menghapus masa kecil anak. Jadi kalau di jurusan seni, pantang hukumnya mengadakan perlombaan menggambar, mengadakan perlombaan mewarnai. Yang mengadakan itu karena biasanya tidak mengetahui terhadap itu. Contohnya, anak menggambar daun warna merah, kita tegur, warna daun kok merah?
Warna daun kan harusnya hijau, padahal pikiran anak itu dalam hal itu masih angkasa raya. Kita jangan menyempitkan itu. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Terkait dengan penghargaan dapat juara 1 dan 2 dan 3, ini tidak efektif terhadap anak. Merusak hubungan yang tidak, jangankan yang juara 1 dan 2 itu bisa berkerengan apa kalau istilahnya, atau kalian antara juara 1 dan juara 2 mengurangi ketepatan. Misalnya mengurangi ketepatan itu misalnya Bu Haja di SMP memberikan penghargaan, siapa yang datang sebelum jam 7 akan diberikan nasi. Tapi tiba-tiba ada orang yang berpikir jauh nasi, kita tekan kalau baru oleh nasi tak apa. Itu mengurangi ketepatannya, menurunkan kualitas sama. Jekun bagi orang yang mampu itu ejapok jekun sepele. Padahal maksudnya Bu Haja ingin memberikan penghargaan bagi yang rajin, tapi karena merasa mampu jadi dinalata apa. Nah, itu hal-hal penghargaan yang seperti ini yang ternyata kita berniat memberikan penghargaan tapi dapat hal yang buruk. Apakah tidak ada baiknya? Pak, ada Bapak Ibu baiknya. Salah satunya memotivasi untuk datang pagi, tapi banyak buruknya. Itu yang disampaikan KHD, bukan Irwan Hidayat. Irwan Hidayat menyampaikan di forum ini. Penghargaan itu menghukum. Saya misalkan dekat sama Iklim, anak 7A misalkan, dia saya puji, pekerjaannya bagus. Suatu saat dia mempunyai hukuman, melakukan kesalahan. Kemudian saya tegur, Iklim kamu kok begini, kok begitu, jangan begitu. Nah, kemudian ada perasaan timbul dalam Iklim, coran apa Irwan tak libur boleh. Nah, awalnya kita memberikan penghargaan hanya karena kita menegur satu kali, persepsi anak menjadi berubah terhadap kita. Makanya posisi kita terhadap peserta didik itu sangat menentukan apakah kita mau memberikan hukuman, memberikan penghargaan, atau bagaimana kita memperlakukan peserta didik itu. Dan terakhir, nah ini Bapak Ibu, ini adalah materi saya yang terakhir. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini pasti ingin dipenuhi. Maka bagaimana kita guru memenuhi 5 kebutuhan dasar ini kepada peserta didik? Yang pertama, bertahan hidup. Peserta didik pasti ingin bertahan hidup. Mun bedenakan atokar, tak kira tak alaban, pakunkan alaban. Karena itu insting untuk bertahan hidup. Mun ekokol saya pasti melawan, karena itu insting bertahan hidupnya. Maka kalau ada anak bertengkar, siapa yang perlu kita berikan hukuman? Ada penggalian data di situ. Ada apa? Kenapa kok bisa terjadi? Kemudian anak juga butuh kasih sayangnya. Bapak dan Ibu jangan hanya hadir sebagai seorang penghukum, tapi memberikan rasa kasih sayang. Kebebasan, anak juga diberikan kebebasan untuk memilih pelajaran apa yang dia inginkan. Dia misalkan rata-rata di pelajaran seni budaya, karena seni budaya itu dia nggak bisa gambar, tidak ada masalah. Karena ternyata dia pintar di bahasa Inggris misalnya. Seni budaya, saya juga tidak mempermasalahkan itu. Banyak anak saya yang tidak bisa menggambar, nilainya saya berikan bagus, karena saya melihat dia berpotensi di mata pelajaran lain. Di pelajaran juga ajarkan kesenangan kepada peserta didik, kepada murid, kepada anak. Dan terakhir adalah pengakuan akan kebiasaan. Pengakuan akan kebiasaan. Ini kadang kita lupakan, pengakuan atas kebiasaan. Misalnya anak-anak tidak bisa menggambar, tapi dia berinisiatif untuk menghapus tulisan di papan. Jangan lupa memberikan penguatan. Oh, alhamdulillah kamu rajin ya nak, bisa menghapus tulisan yang ada di papan. Tidak ada hubungannya Bapak Ibu dengan pelajaran, tapi itu adalah pengakuan kita kepada murid bahwa dia bisa. Dia tidak bisa di pelajaran, tapi dia bisa di kehidupan lainnya, di penguasaan lainnya. Begitu. Demikian yang saya sampaikan untuk materi ini, dan kita kembali ke Mentimeter. Kalah dalam pertarungan banyak.
tetapi kita juga harus memperhatikan kondisi peserta didik. Maka kita sebagai seorang guru yang menengahi, yang berinisiatif untuk melakukan meminta maaf terlebih dahulu kepada orang tua. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir sebagai laporan saya kepada Pak Iwan. Pak Iwan itu adalah fasilitas saya yang berada di Pak Iwan di mana ya? Kalimantan ya? Sulawesi. Pak Iwan itu fasilitator saya dari Sulawesi. Ini ada 4 ya Bapak Ibu, gini kan, diseret-seret, di mentimeternya itu diseret, bukan di layarnya, bukan HP-nya yang diseret, tolong. Ada 4 di layar, itu ada 4 diseret-seret. Semakin ke kanan berarti semakin terpenuhi. Kebutuhan pribadi. Iya. Berarti tidak kasih sayang. Misalnya sebagai seorang guru, kadang sebagai seorang guru kita itu tidak dipandang, dalam artian aduh Pak Iwan bisa apa misalnya, berarti saya tidak diakui penguasaan saya. Atau Pak Iwan itu murung, berarti kesenangan saya tidak terpenuhi. Ya Allah. Penguasaan berarti rata-rata Bapak dan Ibu di sini sudah diakui memiliki skill. Misalnya sesuatu yang berupa penguasaan itu, humpai monesoro jadi diri jebet terlihat. Nah itu termasuk pengakuan terhadap penguasaan. Ada sesuatu yang diakui dari dalam diri kita. Misalkan lagi Pak Nurul kalau urusan sholat zuhur, mau sampai tanda Pak Nurul dan kalacer, berarti kita itu mengakui bahwa Pak Nurul bisa dalam mengelola sholat zuhur, yang belum tentu dikuasai oleh orang lain. Sudah ada 17. Saya lanjut kepada ini terakhir nanti. Nah, selesai sudah materi saya, langsung kepada materi kedua. Saya persilakan kepada Bu Ana. Ini materi yang kedua sedikit, hanya restitusi saja. Silakan Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancet. Style mancet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Yang saya hormati Ibu Kepala SMP 1 Gayan. Yang saya hormati para undangan workshop pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat telah hadir di acara pada pagi hari ini. Breaking nggak? Ada es, ada kopi, breaking. Oh iya, kopi cuma ada. Yang akan saya sampaikan pada hari ini 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tapi sebelum materi saya sampaikan, saya ingin Bapak Ibu breaking dulu ya, biar semangat. Mari kita berdiri bersama. Ice breaking. Ikuti video ini ya.
lemes lah kan laki roh. Baiklah Ibu, Bapak Ibu, saya akan memaparkan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lima posisi kontrol. William Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang sering digunakan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol sehari-hari. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Biasanya penghukum itu nadanya tinggi, terus matanya melotot, yang menakutkan, dan menunjuk-nunjuk. Contohnya, misalnya ada siswa yang terlambat sekolah, kamu selalu terlambat lagi, pasti selalu terlambat. Sambil itu ya. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Seperti itu ya Bapak Ibu. Atau yang sering dikatakan, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir yang salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran terjadi, yaitu adalah cara dia. Suatu peraturan akan efektif, akan berjalan ketika dia melakukan hukuman. Itu kalau penghukum ya Bapak Ibu. Kalau misalnya murid dikatakan seperti itu, kamu selalu saja terlambat, apa yang terjadi? Maka murid itu akan merasa marah dan dendam. Bisa-bisa dia itu mencoret bangkunya, mencoret bukunya, atau kalau murid itu dendam, kalau melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, bisa saja mencoret pakai paku, karena murid itu dendam. Ya, kalau bisa posisi penghukum dihindari ya Bapak Ibu. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau merasa rendah hati. Misalnya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Contoh yang terlambat tadi ya, Adi, kamu selalu saja terlambat, padahal kamu sudah berjanji sama ibu tidak akan pernah datang terlambat lagi. Sekarang kamu terlambat lagi. Gimana sih kamu Adi? Apakah kamu telah mengecewakan ibu? Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Gitu ya. Maksudnya membuat orang murid itu merasa bersalah. Posisi ini lebih berbahaya daripada penghukum, karena murid akan merasa tertekan dalam hatinya. Rasa bersalahnya akan tersimpan rapat di hatinya. Bisa kalau sudah meledak rasa marahnya, ini akan menyakiti diri murid sendiri atau menyakiti orang lain. Jadi kalau bisa ibu kalau menghadapi murid jangan seperti itu ya. Mas, ya bukan diri saya sendiri maksudnya. Ibu sangat kecewa sama kamu. Itu murid merasa, saya sudah mengecewakan bapak ibu guru, saya sudah mengecewakan orang tua saya. Soalnya gini, gimana kalau ibumu, orang tuamu tahu kamu sudah melakukan ini? Kamu sangat mengecewakan orang tua kamu, misalnya membelas, lembut ya, penuh lembut. Selanjutnya, teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid,
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positifnya, murid dan guru akan berhubungan akrab hubungannya. Tapi negatifnya banyak sekali Bapak Ibu. Murid itu akan tergantung kepada guru, dan murid setiap ada permasalahan akan mengandalkan guru tersebut, dan hanya pada guru tersebutlah dia manut ya. Belum tentu manut pada guru yang lain. Misalnya disuruh mengerjakan PR, itu manut kalau disuruh guru yang akrab itu, tapi belum tentu manut juga pada guru yang lain. Seperti kata-katanya, ayo bantulah demi Bapak. Ia tidak seperti kasus lambat tadi ya, misalnya, Adi, kamu tahu jam pelajaran sekarang dimulai jam berapa? Iya Bu, jam 7 misalnya ya. Sekarang jam berapa? Jam 8. Kamu tahu sekarang terlambat? Iya Bu. Ya sudah, tidak apa-apa, sekarang kamu duduk. Kamu ini Adi, maksudnya akrab ya sama anak, nanti ibu bantu kamu gitu. Selanjutnya, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pemantau di sini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Misalnya murid terlambat. Adi, sekarang jam berapa? Jam 8. Pelajaran dimulai jam berapa? Jam 7 Bu. Kamu tahu konsekuensinya apa? Iya Bu, saya tahu. Kalau saya terlambat berarti saya tidak bisa masuk kelas dan harus mengulang pelajaran nanti pada jam istirahat. Posisi pemantau di sini juga tidak enak bagi murid karena murid harus bekerja di saat jam istirahat, dan guru juga harus menemani murid. Murid tidak bisa ditinggal sendirian. Kalau ditinggal sendirian bisa saja murid akan istirahat dan tidak melakukan pekerjaan yang diberikan. Jadi pemantau kurang juga efektif ya. Selanjutnya posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer ini Bapak Ibu, kita diharapkan berada di posisi manajer, karena di posisi ini guru bersama murid-muridnya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Ketika murid itu bersalah, maka yang harus bertanggung jawab adalah murid itu sendiri. Guru hanya memberi dukungan atau bimbingan bagaimana murid menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya pada siswa yang terlambat sekolah ya tadi ya. Misalnya ada Adi terlambat sekolah, masuk sekolah terlambat. Adi sekarang jam berapa? Jam 8 misalnya ya. Sama ya kasusnya, biar sama nanti cara penjelasannya. Apakah kira-kira Adi sudah terlambat sekolah? Iya Bu, sudah terlambat. Bagaimana cara mengatasi keterlambatan Adi? Saya akan bertanya kepada teman saya untuk mengejar keterlambatan saya dalam pelajaran. Baiklah Adi, itu bagus. Tapi apakah besok Adi akan terlambat lagi? Bertanya lagi kepada murid. Tidak Bu, besok saya akan datang tepat waktu. Baiklah Adi, Ibu hargai usahamu. Maksudnya Adi itu dikasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat Adi itu sadar bahwa dia sudah terlambat dan akan melakukan perbaikan dari kesalahannya itu. Itu ya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa didiskusikan bersama. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah metode memperbaiki kesalahan.
ada 3 tahapan dalam segitiga institusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Coba lanjut Bapak. Menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga restitusi adalah yang pertama, yang bagian dasarnya adalah menstabilkan identitas. Di sini Bapak Ibu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar yang dijelaskan oleh Pak Irwan tadi. Ada 5 kebutuhan dasar dari murid. Murid melakukan kesalahan itu karena ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Misalnya kasih sayang tidak diterima, tidak mendapatkan, di kelas selalu membuat onar. Itu mungkin karena ingin ada perhatian dari gurunya, mungkin itu. Jadi murid seperti itu butuh bimbingan dari Bapak Ibu guru. Dari menstabilkan identitas ini, misalnya ada permasalahan di kelas, maka guru itu memanggil murid yang bermasalah tadi untuk distabilkan. Misalnya ya, kenapa kamu tadi bertengkar? Ya Bu, pulpen saya diambil sama Ani, maka saya marah-marah sama Ani dan mengambil milik saya, gitu ya. Murid yang bermasalah itu lalu, oh ya tidak apa-apa Nak, di sini ya biasanya tidak ada masalah, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Di sini misalnya kata-kata yang untuk menstabilkan identitas seperti ini Bapak Ibu ya, tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Di sini ibu ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti itu Bapak Ibu, di menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang 5 tadi ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa kira-kira yang ingin dipenuhi oleh anak, kenapa anak ini melanggar, maka kita akan bisa membantu anak secara efektif menyelesaikan masalah yang ada. Biasanya di sini validasi ini anak harus sadar dulu permasalahannya ini apa. Anak harus sadar kenapa berbuat ini gitu. Anak sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Ya, di sini validasi tindakan yang salah. Di sini guru harus membuat anak itu sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan bertengkar tadi bersama temannya. Lanjut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ada motivasi internal dari dalam diri kita. Ketika yang pertama menstabilkan identitas sudah sukses, validasi masalah sudah sukses, siswa sudah sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sekarang kita saatnya menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan di kelas ya, di kelas masing-masing ibu. Apakah sudah pernah melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas? Biasanya di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Di sini Bapak Ibu, untuk menerapkan 3
sekolah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Ketika sudah ada keyakinan kelas disepakati bersama, misalnya kita membuat kesepakatan kelas atau sekolah bahwa kita harus datang pagi jam 7 tepat waktu. Kita harus saling menghargai teman, harus menghormati. Ketika anak-anak sudah ada keyakinan sekolah seperti itu, maka kita tinggal menanyakan keyakinan yang mana yang belum murid-murid kita itu terlaksanakan. Misalnya seperti ini, anak yang bertengkar. Kenapa bertengkar? Maka kita akan menanyakan kepada anak, apa keyakinan kelas kita, apa keyakinan sekolah kita. Misalnya keyakinan sekolahnya adalah kita harus hidup rukun, saling menghormati bersama temannya. Jadi ketika sudah bertengkar berarti hidupnya sudah tidak rukun. Jadi apakah mau dia memperbaiki kesalahannya itu, yaitu dengan hidup rukun, saling memaafkan, seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika sudah menanyakan keyakinan, seperti apa sekolah yang diinginkan, orang seperti apa yang kami inginkan, apakah selalu bertengkar, apakah datang tidak tepat waktu. Ketika murid sudah yakin kalau dia akan menjadi orang yang sukses, menjadi sekolah yang rukun bersama teman, maka disitulah murid akan melakukan dengan penuh kesadaran. Ketika sudah sadar ya Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang paham bisa didiskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kedua pemateri pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Untuk acara selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab selama 20 menit. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, akan dibuka atau diberikan kesempatan 3 penanya pada pagi hari ini. Ya, yang pertama Bapak Adul. Silakan. Hidup lagi. Halo, Tadi. Tapi tadi sudah tanya. Mau mana pakai ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya singkat, Bapak. Ya. Budaya positif. Langkah apa yang paling sangat tepat sekali yang harus kita lakukan, terutama kita sebagai tenaga pendidik dan tentunya imbasnya kepada murid? Langkah apa yang paling tepat sekali, yang efektif, efisien untuk menjadikan budaya positif ada di sekolah kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, yang Bapak Andi Sadi. Lain dagang kelompok. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tentang materi budaya positif.
Tadi saya melihat tentang masalah keyakinan di dalam kelas. Jadi tindakan atau perilaku itu dilakukan oleh siswa karena itu hasil dari apa yang dipikirkan, sehingga untuk berubah tindakan perilaku itu harus maksimal di pengetahuannya. Salah satu contoh, ketika anak disuruh tadi melakukan hal yang baik, itu harusnya harus tahu dulu. Kebetulan saya tadi punya pengalaman di kelas di sini, dan ini kita kaji ilmu aslinya. Ketika kelas kami tidak mau ikut gerak jalan untuk yang hari besok, saya beri pandangan seperti ini: kita harus melaksanakan ini demi nama baik kelas. Jadi ini merupakan salah satu contoh ketika diberikan wawasan, anak itu ternyata siap. Ketika siap, ini salah satu yang saya tanyakan, yang saya sampaikan di kelas. Sehingga dengan adanya workshop ini sangat penting sekali budaya positif ini di semua lini. Masalah kita di sini adalah ketika anak sholat pada dulu kita kesulitan. Jadi saya ingin penyampaian di sini di forum ini, baik menjadi maupun dari ibu yang lain, hal apa yang perlu kita berikan dulu di pikiran, di internalnya. Jadi contoh ini mungkin yang lain juga ada. Jadi kita butuh internal apa yang harus dimiliki oleh siswa sehingga diarahkan ke satu arah. Siswa itu mau seperti itu. Jadi saya seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita ingin mengarahkan anak ketika anak itu tahu oh dampaknya ini, pentingnya ini ke saya. Saya kira-kira mau berprestasi, saya harus apa yang harus kita dapatkan sehingga yang kita pikirkan itu ada nilai plusnya. Kalau kita tidak tahu, sulit, agak kesulitan juga. Nah ini banyak sekali yang perlu kita pahami ketika kita berbicara di budaya positif. Terima kasih. Terima kasih. Penanya yang ketiga mungkin dari ibu-ibu dari guru SD atau dari guru SMP 1 Raas, dipersilakan. Atau dari Om. Biar tidak terlihat seperti KKN. Lambaikan tangan ke kamera. Yang menjadi pertanyaan intinya itu, sebagai manusia, kita ataupun siswa, murid itu pasti ingin dihargai atau mendapat penghargaan, pengakuan. Ini pertanyaannya, di dalam materi tersebut kan bahwa penghargaan itu tidak efektif, bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita membuat suatu penghargaan yang tepat, yang positif, yang bisa membawa dampak positif bagi si penerima dan orang lain. Bagaimana kita menyusun, atau mungkin ada poin-poin yang harus ada dalam penghargaan tersebut agar penghargaan tersebut bisa membawa dampak positif bagi si penerima dan orang lain. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Saya ulang pertanyaannya. Yang pertama, langkah apa yang paling tepat sekarang sebagai pendidik untuk
bagaimana cara kita membuat suatu penghargaan yang tepat yang membuat dampak positif bagi mereka. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah disampaikan. Di diklat kami Pak, di diklat guru penggerak itu adalah bagaimana kita sebagai guru, bukan bagaimana murid menjadi murid, tapi bagaimana guru menjadi guru. Maka untuk jawaban Pak Nurul, apa yang perlu kita lakukan agar tercipta suasana dan budaya positif yang ada di sekolah, maka ya harus dimulai pertama kali dari seorang guru. Kalau menggunakan pepatahnya Rematul, apa ya? Kalau orang Madura bilang, "Kangkui asapuan malah bersih, kangkui posako saya bersih." Mau posako tak bersih, belum bisa bersih, gitu Pak. Jadi kangkui mah bersih, posako kudu bersih. Pak guru itu posisinya sebagai posako. Ya. Tuturnya Handayani. Maka beratnya seorang guru adalah karena memang dia menampung segala bentuk perasaan di dalam dirinya yang jangan sampai tercampur dengan kondisi batinnya. Dia dari rumah kondisinya buruk, maka bagaimanapun ketika di sekolah dia harus baik. Nah itu guru berdasar. Tahu nih permasalahannya, tapi dia harus jadi baik ketika di sekolah. Itu adalah salah satu dan positif. Maka mau cek bapaknya kaulah saya aku benih kaulah. Jangan minta dia guru, papa dia musto cek. Apa saya masuk ke dalam, jira tepat. Mana saya keluar dari tempat. Itu kata bapak saya Pak. Nama bapak saya Pak Nawawi. Jadi biar ada kutipan di belakangnya. Jadi dari mana harus dimulai? Dari kita sebagai seorang guru. Maka guru penggerak itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Begitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami awali, kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Kami bersyukur kepada bersama penghadiri termasuk guru sekolah dan bersama universitas. Maksud kami di sini sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kami juga kalau berperkara ingin berbahagia. Sebenarnya yang telah disampaikan oleh Bapak Iwan Bupati Sidoarjo, Jawa Tengah itu merupakan bagian rangkaian dari contoh terindah kita, dari contoh orang yang paling dikasihi Allah, yang disayangi Allah. Mungkin sekarang baru imbasnya. Jadi saya ingin menyampaikan sebenarnya kalau di mana saja kita berada, terutama di lingkungan sekolah, kalau mau berpikir positif, ikutilah, taatilah apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa yang beliau sampaikan tidak akan pernah meleset, karena dibimbing oleh wahyu. Tentunya pernah membaca dari sekian buku banyak. Dari banyak sekian buku, kenapa beliau itu berhasil dari 3 orang, bahkan sekarang umatnya jadi berjaya-jaya di dunia. Bahkan sekarang berbondong-bondong besar.
ternyata satu tidak, yaitu satunya perkataan dengan perbuatan. Ini berbagi banget. Karena alangkah indahnya ketika kita berbagi di jalan yang diridhai Allah. Jadi kalau kita mau menegur murid yang terlambat, usahakan kita sebagai pendiri jangan pernah merasa terlambat kecuali ada alasan yang sah. Dan itu pun harus dikeluarkan. Maaf nggak, bapak ibu terlambat karena ini loh. Itu tidak akan membentuk dari yang 5 disampaikan Pak Irwan dan juga 5 yang disampaikan oleh Ibu Anna. Jadi kita kembali ke sana. Kita boleh membahas akar-akarnya, tapi pokoknya, bungkanya, muaranya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika kita bermuara ke sana, maka dunianya kita dapat, akhiratnya juga akan kita dapatkan. Sehingga tidak ada yang terbebani dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berbuat sesuatu yang baik, berpositif baik di sekolah kita, tidak akan pernah terbebani. Sekalipun katanya peribahasa, sekalipun panasnya sinar matahari, derasnya hujan dan badai tidak akan pernah merintangi saya untuk mencetak generasi anak didik yang insya Allah menjadi sesuai dengan kurikulum merdeka itu apa? Berpancasila ya, takwa kepada Pancasila. Jadi kesimpulannya, yuk kita sudah punya contoh. Ini merupakan akarnya saja yang dibahas. Kita sudah punya contoh yang dimuliakan oleh Allah, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mau sukses hari ini kita satunya perkataan kita dengan perbuatan kita. Insya Allah terima kasih banyak sudah mendengarkan kami dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiam lu. Genteng lah. Kan dia Pertanyaan kedua, hal apa yang perlu diberikan terlebih dahulu di internal siswa? Mungkin Bapak, agar siswa itu mau melakukan budaya positif di sekolah, maka pertama-tama seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu membuat keyakinan kelas dulu di kelasnya, ya Bapak, membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bukan peraturan tapi keyakinan yang dibuat bersama-sama dengan murid. Kalau murid sudah dilibatkan di dalam membuat keyakinan kelas bahwa saya harus melaksanakan sholat 5 waktu, misalnya sudah sadar, murid sudah sepakat sadar, saya harus datang tepat waktu ke sekolah, saya harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh ibu guru atau bapak guru, saya harus menghormati teman. Jadi kalau murid sudah tahu keyakinan kelas kita dan sudah disepakati dan dibuat bersama, dari kelas 1 sampai kelas 3 misalnya semua sudah membuat keyakinan kelas bahwa kelas kita itu seperti apa yang kita inginkan, sekolah kita seperti apa, budaya seperti apa yang akan kita terapkan di budaya itu, datang tepat waktu, menghormati guru, menghormati teman. Insya Allah murid dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akan melakukan budaya yang sudah ada di sekolah itu sendiri, yaitu kesadaran diri murid dulu Bapak yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Iwan. Saya kira untuk pertanyaan kedua sudah cukup Pak Ciki. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir dari Mbak Nisa.
rasa penghargaan yang seperti apa yang tepat sasaran begitu ya Pak ya, Bu Nisa ya. Baik, yang kami sampaikan di depan itu penghargaan dalam tanda kutip semua baik Pak, semua penghargaan baik. Tetapi ada hal yang mengikuti di dalam penghargaan itu. Tidak ada yang salah dengan penghargaannya, tapi kita sebagai pemberi penghargaan harus mengantisipasi. Contohnya kalau di dalam kelas kita memberikan penghargaan kepada siswa yang rajin, maka kita juga harus mengantisipasi jangan-jangan ada siswa yang iri, dengki dan sebagainya. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya agar agar ada anak yang iri dan dengki tadi bisa diminimalisir. Nah, cara-caranya itu dipersilahkan kepada guru yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi intinya tidak ada penghargaan yang jelek. Semua penghargaan baik dengan segala keburukan yang mengikutinya. Begitu. Kira-kira jawaban saya demikian. Baik Bapak Ibu, sudah banyak. Saya langsung closing statement aja ya. Ya. Pernyataan penutupan. Saya dan Bu Anawiyah sebagai pengimbas sebagai pengimbas materi guru penggerak yang sudah kami laksanakan di modul 1, ada 2 bulan kami sudah belajar di guru penggerak. Nanti kami akan belajar kembali untuk 4 bulan ke depan. Setiap 2 bulan nanti akan ada pengimbasan. Mungkin di kesempatan yang akan datang, saya yang akan datang ke Gunung dan sebagainya. Kita belum tahu tekniknya seperti apa. Intinya saya dan Bu Ana masih menginginkan atau masih membutuhkan bantuan dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan terakhir, saya dan Bu Ana juga tidak merasa paling, dan tadi terakhir ya, mohon maaf. Dan saya dan Bu Ana itu tidak merasa paling bisa di sini karena ada Bapak dan Ibu guru yang sebenarnya sudah mengaplikasikan mengenai kebaikan ini, cuma mungkin belum mendapatkan teorinya. Yang kami bahas di sini itu teorinya Bapak Ibu. Kalau masalah teori saya mungkin merasa lebih jago dari panjenengan, tapi ketika sudah berada di lapangan pengaplikasiannya, Bapak Ibu yang lebih senior tentu lebih paham daripada saya. Itu sebagai closing statement dari saya. Mungkin closing statement dari Bu Ana sebelum penutupan oleh MC. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya telah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Sama dengan Pak Iwan, bahwa saya itu bukan lebih pandai dari Bapak Ibu. Saya juga belajar, baru pertama kali juga berada di seperti pemateri. Maaf ya jika masih terbata-bata. Kita belajar bersama, bergerak bersama. Semoga anak didik kita menjadi anak didik yang baik dan seperti yang diharapkan profil pelajar Pancasila. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batasnya. Bapak Ibu, sebelum acara ditutup, mungkin saya meminta waktunya 5 menit untuk mengisi